Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Untuk militer itu kan mereka ada dua opsi ya, antara saya bisa hidup atau mati. Sedangkan iya kan, selamat atau mati di medan perang kan, betul nggak? Betul Bapak nggak? tahu nggak Pak, resiko terbesar itu apa? Iya, itu resiko kan juga. Jadi Selain saya resiko, tanya, berarti Pak nih makanya saya bilang susah ya Anda kalau belum pernah nyoba ya. Pak, orang yang sudah berada ya di medan pertempuran itu Pak, opsinya nggak gitu lagi Pak, udah siap mati Pak. Orang yang sudah siap sedia membela tanah airnya itu udah siap mati Pak. Nggak ada ini mati kagak, hidup kagak, mati kagak. tapi Orang ada itu nggak udah opsi? Tapi ada nggak opsi untuk menang? Ada kan? Menang, tidak mati, ada kan? Bapak tahu nggak? Bapak ngerti peluang nggak sih Pak belajar matematika? Itulah peluang. Ada peluang hidup, Anda ada tahu peluang nggak mati. peluang? Peluang terbesar itu apa Pak? Peluang hidup itu tahu berapa persen? Oh, saya harus minta maaf karena Anda memang tidak bisa berdiskusi dengan baik ya. Anda Enggak. tidak menggunakan Begini. logika Anda. Saya belum beres. Anda kenapa turunkan saya? Ntar dulu. Itu kan baru Bukan saya satu turunkan. pertanyaan. Bukan saya turunkan. Anda samakan dengan apa, Tuhan Anda dengan militer? Satu, Oke. sabar. Saya kan mau memberikan pendekatan pemahaman tentang berkorban dengan bunuh diri, Pak. Bukan artinya analogi itu adalah kebenaran. Analogi pendekatan untuk Anda mencapai pengertian. Anda mengatakan bundir. Bundir itu Pak, orang yang minum baygon itu bundir. Dia udah tahu resikonya. Tanpa alasan dengan kebodohan, mereka menyerahkan nyawanya sia-sia. Yesus itu bukan gitu Pak. Pertama, saya kasih tahu Anda. Kenapa Yesus itu tahu dia memang harus mati? Dan itu pun dengan kesadarannya dia menyerahkan nyawanya. Untuk apa Pak? Dia bukan mau bundir. Dia menggenapi janjinya kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada seluruh nabi-nabi bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Makanya dia menyerahkan nyawanya. Di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 8 dikatakan apa? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Yesus dengan sadar menyerahkan nyawanya supaya dia turun ke dalam kerajaan maut, ke dunia orang mati. Karena dia udah janji sama Adam. Kejadian 3 ayat 15. Dia udah janji sama Nuh. Dia udah janji sama Musa. Dia udah janji sama semua orang di perjanjian lama. Aku akan menyelamatkan kalian. Maka dia turun ke dunia orang mati. Mereka ini sudah mati semua. Ditarik keluar. Dia itu mati untuk itu Pak. Untuk menggenapi janjinya. Dia ini Allah Pak. Allah yang mengambil kodrat manusia. Dia sudah menggenapi janjinya sekaligus dengan waktu yang sama. Dia membuktikan kepada orang-orang bangsa Israel ketika itu bahwa ketika dia mengaku adalah Allah, dia bangkit dari mati. Karena hanya Allah yang bisa mengalahkan kematian. Manusia utuh itu tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Jadi dia datang bukan untuk bunuh diri, melainkan satu, menggenapi janjinya terhadap semua nabi-nabi bahwa dia akan menyelamatkan bangsa, segala bangsa. Yang kedua, dia membuktikan bahwa kematian tidak bisa membelenggu dia. Kenapa? Karena dia tidak berdosa dan karena dia Allah. Itu jawaban saya, sesuai dengan ayat di Alkitab. Berarti untuk menggenapi ya, menggenapi janji. Betul nggak? Saya sudah menjawabnya Pak. Apa perlu saya ulang lagi? Iya, oke. Berarti Sekarang gini Pak, kalau kita orang mau Yahudi. pakai diskusi kan, tadi kan Bapak maunya diskusi kan, boleh nggak saya tanya juga di dalam iman Anda Nggak gitu begini, ya? saya tadi awal Kira-kira saya mau tanya. Allah pernah nggak Pak? Nggak apa-apa, saya kan udah jawab ya, udah selesai di situ close. Sekarang saya tanya, Pak, Allah menjanjikan Anda akan dibangkitkan nggak kira-kira? Setelah mati Apa, nanti ada nggak janji Allah bahwa Allah akan membangkitkan Anda setelah mati? Ada Mbak, di hari kebangkitan disebut Maliki Oke. Yaumiddin. Allah itu yang memiliki, raja yang memiliki hari kebangkitan, hari kemudian. Oke, kira-kira Pak, janji itu pernah nggak dia buktikan Pak? Satu kali aja. Kan belum Ketika dari terjadi zaman kiamatnya. Oh, belum ada ya?
Oke. Nggak ada ya? Belum ada. Kiamat kan belum. Itu menurut Ini saya keyakinan jadi kami. teringat ya Pak. Dulu saya waktu pacaran ya, namanya Jafar, orang Arab. Nih yang ada di bawah jangan tersinggung dulu ya. Dulu juga dia itu berjanji akan nikahi saya Pak. Tapi sampai sekarang janji itu cuma janji Pak, penipu. Saya juga Bukan nggak itu. mau Anda Bukan itu. sabar. Saya kasih tahu Pak. Karena memang banyak yang memberi janji, tetapi yang memberi bukti itu nggak pernah ada. Hanya orang benar yang menggenapi janjinya. Nah, jangan sampai Bapak juga percaya janji-janji yang tidak bisa dibuktikan. Kalau saya memilih Tuhan yang ketika dia menjanjikan, dia membuktikannya. Kenapa Pak? Karena kalau yang janji-janji Pak, saya janji dinikahi aja sakit hati Pak sampai detik ini Pak. Apalagi janji, Oke. apalagi ini kan cuman hidup ya, paling jangka waktu 70 tahun. Apalagi Pak setelah mati, ini panjang sekali Pak, selama-lamanya. Jangan Oke. sampai Anda menerima janji yang tidak terbukti Pak. Ya, Oke, mengerikan oke. sekali karena ini bukan untuk 70 tahun hidup loh Pak. Oke, Kalau Anda pernikahan kan itu paling janji 40 harus tahun ya, terbukti. sampai 50 tahun. Ini Pak, Menurut keyakinan kalau orang Kristen, janji Anda untuk akan masuk surga nggak? membangkitkan, sabar. Kalau janji untuk membangkitkan ini pun tidak terbukti Pak, hati-hati Pak. Anda salah menuhankan Tuhan, bukannya selamat, Anda kekal di neraka. Oke, saya tanya, orang Kristen masuk surga nggak? Masuk dong, Untuk Filipi 3 ayat ya. 20 sampai 21. Mana janji? Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang mulia yang dapat menaklukkan Mana segala buktinya sesuatu. kalau surga itu ada? Mana buktinya? Kan Anda tadi ngomong-ngomong bukti. Yesus itu telah turun dari sorga dan telah naik ke sorga. Iya, mana Yesus itu bukti? membuktikan keselamatan itu Pak. Anda kan kata Yesus, Anda nggak lihat sendiri. Loh, siapa bilang Kan saya janji nggak itu lihat bukti. sendiri Pak? Nih, bukti itu kan harus terlihat, Saya kasih betul tahu. nggak? Iya. Bapak bilang nggak ada yang ngelihat Yesus ke sorga kan? Saya bacakan seorang Stefanus, muridnya Yesus, dan 500 orang di Galilea, di dalam Kisah Para Rasul 11, itu melihat Yesus itu terangkat ke langit, ke sorga. Iya, Stefanus tapi sendiri Anda melihat lihat nggak? dia. Anda lihat nggak? Kan harus ada bukti kata Anda. Stefanus, sebentar Pak. Stefanus, yang melihat ini kan bersaksi Pak. Yang melihat ini bukan satu biji kayak Nabi Anda yang di goa, satu biji nggak ada saksinya. Sabar. Ini yang lihat banyak Pak. Stefanus ketika dia bersaksi melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dia ini dirajam sampai mati. Ya, murid-murid Yesus ya, orang-orang di Galilea itu melihat dan malaikat nyamperin mereka. Apa yang kamu lihat? Yesus yang kamu saksikan ini nanti akan dengan cara yang sama turun ke dunia. Orang-orang Galilea, Bapak bisa baca Kisah Para Rasul 1 ayat 11, itu melihat dia terangkat ke Mbak, itu kan sorga. yang lihat Stefanus. Mbaknya lihat Makanya nggak? Yesus ini sabar. Makanya Yesus ini bisa menceritakan tentang hal kerajaan sorga karena dia dari sorga. Dia Yesus ini menceritakan seperti apa di alam kematian karena dia sudah dari alam kematian. Logis. Nabi Anda sudah pernah bangkit gak dari orang mati sehingga Anda percaya siksa kubur, sorga itu 72 bidadari Anabah 33. Siapa yang sudah ke sorga dan turun balik dari sorga ngasih tahu nanti ada sorga dengan bidadari montok seperti di Anabah 33, itu gimana ceritanya? Anda percaya sorga seperti itu? Belum ada yang turun dari sorga. Siksa kubur, sebentar. Kebangkitan, nggak ada yang bangkit. Dasar Anda percaya kebangkitan itu kalau nggak nyontek dari Kristen ya saya nggak tahu. Ya, kebangkitan Kitab dasarnya Anda nggak ada. yang dari Yahudi, Sabar. Mbak. Kebangkitan dasarnya nggak ada. Siksa yang curi kubur kitab dasarnya Yahudi nggak ada. itu. Karena sebentar, ini logika. Karena kalau Anda percaya ada siksa kubur, siapa yang udah keluar dari kuburan terus dia bilang, gua disiksa cuy, gua ditanyain cuy, manro buka, nggak pernah ada Pak. Ini nggak ada dasarnya. Apalagi Anda sorga kan bilang dengan begitu. toket tobrut, sabar. Apalagi dengan Anabah 33 diberikan itu kenikmatan gadis-gadis berpayudara montok. Itu siapa yang udah dari sorga ngelihat bidadari dengan dada-dada montok itu Pak. Ini justru nggak ada dasarnya kalau Anda percaya iman katanya dari satu orang nabi yang dapat wahyu dari
mimpi di goa tanpa saksi, tanpa bukti. Oke, Mbak kan ngomong tadi janji bukti. Mbak pun percaya itu dari apa Stefanus. Mbak nggak lihat sendiri, betul nggak? Loh, Anda kata Stefanus orang udah juga. ngeliat. Stefanus udah ngeliat. Murid-murid Yesus udah ngeliat, itu satu. Yang kedua, Pak, Lazarus yang dibangkitkan aja, itu kan udah dari alam kubur. Dia tahu di alam kubur itu seperti apa. Nah, ini kan enak nih, ada dasar. Ada yang menyaksikan, banyak. Ya, yang menyaksikan Gimana kalau banyak. itu bohong? Untuk Gimana kalau itu bohong? Kan manusia dia. Betul nggak? sekarang saya Untuk tanya Anda, lagi, Pak, Mbak, gimana cara menurut mengkoordinir, sebentar, gimana cara mengkoordinir 83 murid Yesus dengan ribuan murid Yesus untuk berbohong bersama-sama? nggak bisa aja. Kan Yesus tadi menurut pencarian Mbak banyak muridnya. Jadi bikin statement baik, Pak. terus dipercayai Kalau sama Anda- murid-muridnya. Kalau Anda bisa mengatakan, bisa aja itu bohong. Aduh, ini lebih dari bohong, Pak. Ini sampah. Apa? Ini lebih dari bohong. Jangan Kenapa? kayak gitu, Ini cuma Mbak. satu orang, Pak. Nah, Kalau Anda mengatakan kesaksian banyak orang itu bohong, ke pengadilan aja suatu kasus kalau ada 2-3 orang saksi itu dibenarkan. jangan Ini menghina bukannya Mbak. lebih- Mbak Sabar, sudah loh. ranahnya menghina. Anda tadi menghina dengan mengatakan Rasul saya pembohong. Ini apa nggak pembohongan menurut Anda? Satu Enggak kan biji begini. orang. Kata Mbak Sabar, janji harus ada bukti. Sabar. Ya, Anda Main mengatakan YouTube aja, bisa Mbak aja. Sopo. Pak, bentar Pak. Ketika Anda mengatakan Stefanus berbohong, Stefanus itu nggak ngewek bocil 9 tahun, Pak. Stefanus itu tidak pernah memotong orang, Pak. Stefanus itu disunat 8 hari tepat, Pak. Stefanus itu tidak pernah menggauli babu, Pak. Stefanus itu tidak pernah mukanya asam di depan orang buta, Pak. Saya lebih percaya Stefanus daripada Nabi Anda yang mukanya asam, Abasa ayat 1, yang di hadis menggauli Atahrim menggauli budak Hafsah di ranjang Hafsah. Saya lebih percaya Stefanus yang hidupnya kudus mati martir Loh, dibandingkan Nabi. itu sudah Sabar, penghinaan. Pak. Itu sudah penghinaan. Anda tadi mengatakan Stefanus bisa aja bohong. Anda mengatakan rasul-rasul itu bohong. Saya bukan nggak bilang lebih bohong. berpeluang besar mengatakan satu orang ini pembohong. Gimana Bisa menurut saja Anda? kata saya kan. Saya nggak nuduh. Saya kan bilang bisa saja. Saya nggak nuduh. Pak, bisa saja ini juga bohong, Pak. Gimana lo? Oke, itu menurut pendapat Ya. Oke ya, Pak ya. Anda ketika saya katakan Stefanus, Anda bilang bisa aja Stefanus bohong. Boleh nggak saya bilang bisa saja ini bohong? Gimana? Bisa saja ini bohong. Kenapa ketika saya membalikan narasi Anda bilang saya menghina? Rekam ya. Dia mengatakan Stefanus itu bisa aja bohong. Bagaimana kalau saya balikan? Ini juga bohong. Kenapa saya yang menghina? Giliran dia mengatakan Rasul saya bohong, itu tidak saya katakan menghina. Loh, jangan gitu dong. Giliran saya balikin, Anda menghina. Enak kali biji mata kau. Saya lebih percaya Rasul Stefanus yang dia tidak pernah mengewek babu, kepergok istrinya, yang dia tidak pernah menikahi bocil 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun. Saya lebih percaya Rasul Stefanus yang gak pernah memotong-motong orang, menimpanya dengan batu sampai meninggoy. Saya lebih percaya Rasul Stefanus yang tidak pernah asam mukanya sama orang buta. Mohon maaf, saya lebih percaya Rasul Stefanus. Ya, kamu narasinya seolah-olah pelan tapi menjijikkan gitu loh. Udahlah, narasi kau juga nggak jelas. Ingat ya, semua orang di dunia ini dengan nalarnya dan dengan hati nuraninya, pasti dia lebih percaya orang yang benar-benar perilakunya baik, maka dia bisa mengatakan kejujuran dibanding penipu, pembohong, Saya nggak percaya orang yang kayak gitu. Mohon maaf. Minggir ya, orang yang udah maaf, minggir dulu ya. Nggak penting bagi saya. Ya,
Jangan bilang, giliran lu bilang Stefanus bisa aja bohong, bisa aja itu bohong. Enak-enak biji mata lo. Maaf ya, kalau rasul yang martir, yang suci, yang kudus itu dikatakan pembohong, giroh saya naik. Rasul Stefanus itu 8 hari disunat, dia takluk terhadap Taurat. Maaf, saya nggak percaya sama yang nipu kayak gini, yang bohongin bininya. Yang satu dibilang, aku nggak makan madu, udah diem-diem. Yang satu, aku juga nggak minum madu. Yang ngebohongin bininya kok dipercaya. Video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Baik teman-teman TBJ, saat ini banyak sekali orang yang mencari-cari tentang kebenaran. Dan percayalah bahwa kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus pun mengatakan ketika kita mencari, maka kita akan mendapatkannya. Dalam percakapan tadi, kita melihat bahwa Yesus telah menggenapi apa yang dijanjikannya kepada manusia pertama, kepada para nabi, bahwa keselamatan akan Ia berikan lewat pengorbanannya. Yesus telah mengalahkan maut dan memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa kematian tidak dapat membelenggunya, karena Ia adalah Allah. Ingat bahwa Tuhan Yesus yang telah turun dari surga melaksanakan tugas penyelamatannya, Ia telah naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.